Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan ngobrol lumayan banyak tentang ERP open source ya, Enterprise Resource Planning, yang kodenya bisa kita ubah-ubah. Dan biasanya ERP open source ini gratis ya untuk mengunduh open source-nya. Nah, pertama kita lihat ke sekilas tentang ERP ya. Kenapa satu organisasi atau perusahaan itu menggunakan ERP? Tentunya banyak banget ya manfaatnya. Mereka bisa memantau setiap aspek atau setiap sektor yang ada di dalam organisasi atau perusahaannya, dan mereka bisa mengontrol ke semua subsistem itu dalam satu interface, saling terintegrasi, terpusat gitu ya. Untuk biasanya yang pengen ERP ini pemimpin organisasi atau pemimpin perusahaan, karena para pemimpin ini mereka pengen benar-benar tahu gitu semua aspek dari bisnis yang ada di proses bisnis dari organisasi yang mereka jalankan, dan mereka ingin ke semua tahap ini bisa tersistem, mulai dari yang paling bawah misalnya sistem kasir atau sistem penjualan barang ke konsumen, sampai ke bahan baku, ketersediaan bahan baku, barang proses produksi udah sampai mana. Kalau di organisasi misalnya setiap anggota organisasi ini sedang melakukan project apa saja, progres projectnya seperti gimana. Kalau di pemerintahan misalnya ada surat masuk, surat keluarnya tersistem, terus kayak perjalanan dinas semuanya tersistem. Kalau di manufaktur, mulai dari produk yang tiap produk yang keluar terdata dengan real time dan sebagainya. Nah, kenapa kita bahas open source ERP? Karena kayaknya udah sangat mainstream ya kalau ERP yang dipakai itu ERP yang nyewa ya, atau yang berbayar. Entah itu nanti infrastrukturnya kita sediakan sendiri atau infrastrukturnya kita sewa gitu. Nah, kenapa di sini kita pakai open source? Ya, latar belakangnya biar kita bisa modifikasi sendiri dengan dana yang ekonomis, bisa kita kembangkan sendiri, kita bisa ikut kontribusi nambahin fitur ke ERP tersebut, seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat open source ERP ini. Teman-teman bisa, ya sebenarnya gampang sih ya, tinggal cari aja di Google top open source ERP gitu. Nah, nanti di sini pasti di search results-nya kayak di sini sebenarnya udah ada nama-nama besar ya, dari yang paling kiri kayak ada Odoo, ERP Next, Dolibar dan sebagainya. Nah, ya teman-teman mungkin lebih gimana ya? Kalau kita gitu kerjaannya nyewa terus, apa-apa nyewa ke perusahaan luar negeri, ya kan akhirnya yang gede luar negeri ya. Tapi di sini teman-teman gimana caranya bisa ngembangin ERP sendiri pakai basis ERP yang ada. Jadi mungkin teman-teman juga kalau ada yang mau nge-proyek kemana-kemana bisa mengembangkan dari ERP ini. Dan kalau kita lihat di sini ada banyak artikel yang membahas tentang macam-macam ERP open source. Kurang lebih saya kumpulkan ke dalam satu tabel gitu ya. Jadi di sini ada jenis-jenis ERP-nya, nama-nama ERP-nya. Nah, di sini start itu menunjukkan ke di repository open source ini ada berapa yang memfavoritkan ERP ini gitu. Jadi makin banyak stars berarti makin banyak yang menyukai ERP ini, mungkin sudah coba atau mungkin juga belum. Ini ada bahasa pemrogramannya.
Jadi kalau teman-teman mau mengembangkan ERP open source, pastinya teman-teman harus tahu juga bahasa pemrograman yang dipakai apa kan. Kalau teman-teman di sana banyak kerja dengan Python, mungkin bisa coba yang Python berbasis Python, yang PHP, yang Java, C Sharp, database-nya. Nah, ini fitur-fiturnya yang tersedia apa aja. Jadi kalau ngelihat ke sini, ini belum semua saya lengkapi ya. Dan ini vote itu artinya semakin banyak apa ya, artikel yang mengulas. Ini saya baru masukin dikit. Tapi dari sini kita bisa dapat gambaran. Pertama, ternyata open source ERP itu udah ada banyak ya, artinya udah ada banyak yang memanfaatkan juga. Jadi sekali lagi teman-teman diharapkan janganlah kita kebanyakan nyewa ke luar, karena kita nanti akan sangat ketergantungan keluar. Tapi dengan kita mengembangkan open source atau mungkin mengembangkan sendiri gitu, punya source code sendiri, kita bisa bikin yang benar-benar custom, harganya jauh lebih ekonomis misalnya, dan sebagainya. Nah, di sini kalau dari sisi fitur, ERP open source ini rata-rata memiliki fitur yang lengkap ya, seperti ERP yang berbayar. Pastinya ada fitur-fitur yang itu nggak selengkap di yang berbayar. Biasanya software berbayar itu punya banyak fitur yang memanjakan si penggunanya. Tapi kan kalau ya dengan kita ikut mengembangkan ERP ini, kita juga bisa menambahkan fitur-fitur itu gitu. Nah, di sini kalau kita lihat, hanya di sini di artikel ini ada Apache Offbeat, ada Dolibar, ERP Next, MetaFresh. Atau di sini ini kayaknya kalau ini nah, kalau teman-teman lihat artikel-artikel ini, itu pasti aja di salah satunya itu muncul nama, ini nggak tahu ya dibacanya Odo. Kalau di bahasa Indonesia dibacanya Odo, kalau dibacanya mungkin Udu atau gimana. Terus ada juga yang sering dibahas itu ERP Next. Nah, kalau kita lihat ini bahasanya dua-duanya dari Python, bahasanya menggunakan Python. Terus ada Dolibar menggunakan PHP. Ya, kita bahas mungkin 3 yang paling sering dibahas gitu ya, atau 4 ya, sama MetaFresh, ini Java. Nah, di sini yang ini ya, yang Odo sama yang ERP Next, kita dengerin bunyinya Odo kayak gimana. Jadi sama-sama pakai Python. Sama-sama pakai Python bahasanya. Jadi kalau teman-teman emang kebiasa pakai Python, bisa coba kembangin ini. Untuk dapat source code-nya bisa buka si websitenya, saya juga belum buka. Tapi mungkin biasanya kalau kata kuncinya GitHub, ini udah ada source code-nya di GitHub. Ini ada stars-nya, ada startnya 17,9 ribu. Nah, ini ada source code-nya. Kalau kata di sini, Odo ini udah termasuk ada open source customer relationship management, website builder. Website builder ini artinya fitur yang sebenarnya kalau teman-teman tahu, misalnya kayak ada Joomla gitu ya, atau Drupal, atau mungkin ini lebih mudah lagi ya. Jadi website builder ini memungkinkan kita bikin website, bikin jenis-jenis website pakai interface. Ada e-commerce, warehouse management, project management, billing, accounting, point of sale, human resources, marketing, manufacturing. Kayaknya kalau ngelihat dari startnya, dari banyak ulasannya, mungkin yang paling direkomendasikan sekarang untuk open source ERP itu Odo ini. Jadi kalau teman-teman mau buat ERP gitu, mau mengembangkan ERP tapi ingin lebih mandiri, atau mau bikin jasa ERP, teman-teman bisa pakai
Odoo ini atau yang tadi ERP Next. ERP Next keduanya pakai Python. Artinya sebenarnya untuk ERP ini sangat diuntungkan kalau pakai Python, karena mungkin kalau kita ngelihat library-nya antara Python, Java, PHP gitu, yang jauh lebih banyak library tentang pemrosesan data, integrasi data, visualisasi pemodelan, terus statistik dan sebagainya. Kalau pilihannya di antara 3 bahasa ini mungkin yang Python ya. Terus secara sintaks juga mungkin lebih sederhana gitu dibanding Java ya, tapi itu ini subjektif gitu ya. Jadi tadi mungkin teman-teman kalau mau mulai saat ini juga mulai mengembangkan, entah itu misalnya ERP untuk organisasi masyarakat, itu ERP untuk perusahaannya teman-teman, misalnya perusahaannya memproduksi kaos, terus teman-teman pengen ngepantau semua mulai dari transaksi kaos itu, terus dari bahan-bahan ketersediaan stok kaos, terus progres tiap pemesanan, terus status tiap pegawai. Nah, itu teman-teman bisa coba manfaatin ERP yang 4 ERP besar ini. Ini si gambarnya, si GitHub-nya. Ini GitHub-nya Odoo. Teman-teman bisa cari aja Odoo terus GitHub gitu. Kalau kita ngelihat dari websitenya, ini ada juga yang berbayarnya ya. Ini saya belum tahu banyak juga isinya kayak gimana, cuman kalau dari tampilannya kayaknya ini layak coba gitu. Ini ada Metafresh, ini yang Dolibar, yang kalau teman-teman biasa pakai PHP. Terus tadi yang ERP Next, ini yang ERP Next, ini websitenya. Di sini juga ERP Next juga lengkap, ada mulai dari accounting, inventory management, customer relationship management, sales, ini human resource, project management, support, manufacturing, website management, dan sebagainya. Nah, ini websitenya, ini open source-nya. Nah, gimana caranya implementasi dari ini ke dalam si aplikasinya, yaitu teman-teman tinggal ini aja ya, sediain infrastruktur infrastruktur IT-nya kayak mulai server dan sebagainya. Ya mungkin itu kalau yang PHP mungkin bisa pakai hosting yang itu yang shared hosting. Untuk yang Python, Java mungkin bisa pesen di Amazon yang private virtual server dan sebagainya. Kurang lebih segitu dulu dari saya tentang ERP open source ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.